Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, perkenalkan nama saya Sandi Groto Malesi dengan NIM 202021-348 kelas R6G. Mata kuliah Hukum Wilayah Perbatasan. Di sini saya akan membahas geopolitik dan geostrategis. Yang pertama pengertian, kedua sejarah, ketiga dasar hukum, keempat permasalahan. Geopolitik. Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani, politeia, yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan tele berarti urusan. Geopolitik merupakan studi tentang bagaimana faktor geografis mempengaruhi politik, keamanan, dan ekonomi suatu negara atau wilayah. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana lokasi perbatasan, sumber daya alam, dan topograf memengaruhi kekuatan politik dan bagaimana negara atau kelompok negara menggunakan faktor-faktor ini untuk memperoleh keuntungan dan mengamankan kepentingan mereka. Geopolitik ini juga melibatkan pemahaman tentang pergeseran kekuasaan, persaingan antara negara-negara, konflik, kolonisasi, dan pembentukan organisasi, dan pengaruh kebijakan luar negeri terhadap stabilitas regional dan global. Sejarah perkembangan geopolitik. Perkembangan geopolitik melibatkan studi tentang interaksi antara kekuatan politik, ekonomi, dan militer. Di dalam sistem internasional, geopolitik telah mengalami berbagai perubahan dan evolusi sepanjang sejarah. Berikut adalah gambaran umum tentang perkembangan geopolitik. Perkembangan geopolitik dapat ditelusuri hingga zaman kuno, ketika bangsa-bangsa seperti Mesir, Babilonia, dan Persia membangun kerajaan-kerajaan mereka. Pada masa itu, faktor-faktor geografis seperti sungai, gunung, dan wilayah dapat memainkan peran penting dalam mengatur kekuasaan politik. Pada zaman kuno, kerajaan Romawi menjadi kekuatan geopolitik dominan di wilayah Mediterania. Mereka memperluas wilayah mereka dengan menaklukkan militer dan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jalur perdagangan untuk mengendalikan wilayah yang lebih luas. Selama abad pertengahan, Genghis Khan mengolah kekuasaan wilayah yang luar dari Asia Tengah hingga Eropa Timur. Penguasaan mereka mempengaruhi geopolitik wilayah tersebut dan membuka jalur perdagangan baru antara Asia dan Eropa. Pada abad ke-16 hingga ke-20, negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Belanda menjalankan imperialisme kolonial dan menguasai sebagai besar dunia. Penaklukan wilayah baru, eksploitasi sumber daya, dan pendirian koloni menjadi aspek penting dalam geopolitik saat itu. Perkembangan geopolitik yang paling signifikan terjadi selama Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Pertempuran antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, Jerman, dan Jepang mengubah lanskap geopolitik dunia. Setelah Perang Dunia II, muncul Perang Dingin antara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Setelah Perang Dingin, geopolitik mengalami pergeseran dengan runtuhnya Uni Soviet. Pada tahun 1991, Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan dominan di dunia, sementara negara-negara baru seperti Tiongkok dan India juga menjadi faktor penting dalam geopolitik global. Dalam era kontemporer, geopolitik terus berubah dengan cepat. Globalisasi, kemajuan teknologi informasi, perubahan iklim, dan konflik regional menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi geopolitik. Negara-negara juga terlibat dalam persaingan ekonomi, diplomasi, dan kepentingan keamanan yang kompleks. Penting untuk diingat bahwa sejarah geopolitik sangat kompleks dan melibatkan banyak aspek seperti politik, ekonomi, sumber daya alam, dan hubungan internasional. Yang berikut dasar hukum geopolitik. 1. Hukum laut internasional. Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS
tahun 1982 mengatur perbatasan maritim antara negara-negara. UNCLOS memberikan kerangka hukum untuk penentuan zona ekonomi eksklusif, garis pangkal perbatasan lepas pantai, dan sengketa wilayah laut. Prinsip-prinsip hukum laut internasional seperti prinsip jarak terhadap garis pantai digunakan dalam menentukan perbatasan maritim. Yang kedua, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Piagam PBB adalah dokumen yang menjadi dasar hukum utama dalam hubungan internasional. Itu menetapkan prinsip-prinsip hukum internasional, termaksud pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, menghormati terhadap kedaulatan negara, penyelesaian sengketa secara damai, dan larangan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum. Yang ketiga, hukum laut internasional. Hukum laut internasional terutama diatur oleh Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982, menetapkan aturan dan prinsip untuk penggunaan dan pengelolaan sumber daya laut, yurisdiksi negara pantai, hak lintas bebas di perairan internasional, dan penyelesaian sengketa terkait wilayah perairan. Yang keempat, hukum perang. Hukum perang juga dikenal sebagai hukum humaniter internasional, menetapkan batasan-batasan dalam penggunaan kekuatan militer selama konflik bersenjata. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti perlindungan terhadap populasi sipil, penghormatan terhadap tahanan perang, dan larangan penggunaan senjata yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Yang berikut, geostrategis. Geostrategis dan ketahanan nasional saling berkaitan. Pengertian geostrategis berasal dari kata geo yang berarti bumi dan strategis yang artinya cara atau siasat. Kata strategi sendiri ditunjukkan sebagai usaha yang menggunakan segala kemampuan atau sumber daya, baik itu sumber daya manusia atau SDM ataupun sumber daya alam SDA. Dalam kehidupan bernegara, makna geostrategi berarti metode dan aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan melalui proses pembangunan dan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur untuk masa depan yang lebih baik. Sejarah geostrategi. Periode Perang Dingin 1947 sampai 1991 antara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet memengaruhi pengembangan geostrategi. Persaingan antara kedua kekuatan ini terutama berfokus pada perlombaan senjata nuklir, pengaruh politik, dan dinominasi wilayah strategis seperti Eropa Timur dan Asia Tengah. Proses dekolonisasi setelah Perang Dunia II menghasilkan pembentukan banyak negara baru di Afrika, Asia, dan Karibia. Perkembangan ini menciptakan dinamika baru dalam geostrategi, dengan negara-negara baru berjuang untuk mendapatkan pengakuan internasional, mengamankan perbatasan, dan mengelola sumber daya alam. Dasar hukum geostrategis. Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS tahun 1982 mengatur perbatasan maritim antara negara-negara UNCLOS, memberikan kerangka hukum untuk penentuan zona ekonomi eksklusif, garis pangkal perbatasan lepas pantai, dan sengketa wilayah laut. Prinsip-prinsip hukum laut internasional seperti prinsip-prinsip jarak terhadap garis pantai digunakan dalam menentukan perbatasan maritim. Permasalahan geopolitik dan geostrategis. Yang pertama, kedaulatan laut dan sengketa wilayah. Indonesia merupakan negara maritim dengan wilayah laut yang luas, termasuk zona ekonomi eksklusif yang kaya akan sumber daya alam. Namun, terdapat sengketa wilayah dengan negara tetangga seperti sengketa Laut Cina Selatan dan Laut Natuna Utara. Persaingan klaim kedaulatan atas pulau-pulau kecil dan perairan ini dapat menyebabkan ketegangan dan potensi konflik di wilayah tersebut. Yang kedua, terorisme dan ekstremisme. Indonesia menghadapi ancaman terorisme
dan ekstremisme, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang terkait dengan jaringan terorisme internasional. Terorisme dapat mengganggu stabilitas politik, keamanan nasional, dan perekonomian, serta pengancaman hubungan internasional Indonesia. Yang ketiga, konflik di Papua. Papua, terutama Provinsi Papua dan Papua Barat, menghadapi konflik dan ketegangan yang berkelanjutan. Konflik ini melibatkan sengketa politik, ekonomi, dan sosial antara pemerintah Indonesia dan berbagai penduduk Papua yang menuntun ekonomi dan kemerdekaan. Konflik ini mempengaruhi stabilitas dalam negeri dan hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan. Yang keempat, migrasi dan keamanan perbatasan. Indonesia memiliki perbatasan yang panjang dan kompleks dengan negara-negara seperti Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Migrasi manusia, penyeludupan barang ilegal, dan perlintasan batas yang tidak sah menjadi permasalahan keamanan yang perlu ditangani. Indonesia juga harus memperhatikan perlindungan yang pengelolaan perbatasan demi menjaga keamanan nasional. Sekian dari saya, terima kasih.